Kamu sudah pulang. Kamu buru-buru mau kemana? Aku mau ke rumah nenekku, dia seorang lansia yang tinggal sendirian, tiba-tiba badannya tidak enak. Aku ikut sama kamu yuk. Nenek Wu, aku datang. Dokter Su, kepala Zhao kamu datang. Dokter Su, Nenekku, aku sudah datang. kamu datang ya, aku mau kasih tahu. Dali hilang. Dali hilang. Nenekku jangan khawatir. Dali tanpa kamu, dia tidak akan kabur. Ayo, aku bantu kamu periksa dulu. Butuh bantuan? Tidak apa-apa. Siapa Dali? Dali adalah anjing penuntun Nenek Wu, komunitas yang membantu mengadopsinya. Nenek Wu hari ini bawa Dali keluar. Tiba-tiba Dali hilang. Nenek Wu mencari kemana-mana tapi tidak ketemu. Sampai bicara saja tidak jelas. Oh ya, untung ada kartu yang dibuat Dokter Su. Lihat. Dokter dari rumah sakit Yanxi, yang berpasangan dengan lansia di daerah kita. Dokter Su, rutin datang untuk memberikan pengobatan gratis. Nenek Wu paling percaya sama dia. Nenekku, tidak ada masalah besar. Kamu hanya sedikit demam, minum air. Tidur yang nyenyak pasti sembuh. Urusan Dali serahkan saja padaku, jangan khawatir. Baik, Ayo, aku ambilkan air untukmu. aku tidak bisa hidup tanpa Dali. Sekarang aku tahu, dia adalah tangan kananmu. Ya, Dali hilang di mana? di depan supermarket, hatiku. Bentuknya seperti apa? Ada foto atau tidak? Aku punya foto. Lihat ini. Aku foto dulu. Nenekku, airnya agak panas. Kamu tiup dulu, pelan-pelan. Baik, Sudah. Pelan-pelan. Nenek, kamu jangan terlalu khawatir. Sebentar lagi aku temani Dokter Su. Pasti kami akan temukan anjingmu. terima kasih ya Nona, terima kasih. Ayo minum air lagi. Baik, Hari ini sudah terlalu malam, aku antar kamu pulang dulu. Tidak perlu aku temani kamu saja. Kebetulan aku sudah kirim foto Dali ke grup kami. Aku minta semua orang bantu mencari. Terima kasih. Sama-sama. anakku ini. Sama sekali tidak seperti anak muda kok kamu. Sama sekali tidak seperti anak muda. Di media sosial tidak ada satupun. Postingan wah bahkan kalah sama. Anak Pak Wang sebelah. Dia sehari bisa posting 7-8 kali, kamu ini malah. Gak ada satupun. King Feng. 18.000 langkah lebih. Tidak mungkin. Anak ini biasanya cuma 2 titik. Dari rumah ke rumah sakit paling cuma 4-5 ribu langkah. 18.000 langkah lebih. Dia ngapain ya? Ayo,
Sayang, aku udah lama pengen makan tiram. Sayang gak sama aku. Sayang paling sayang sama aku. Cepat makan. Lapar banget aku. Tahu kamu suka banget makan tiram. Ayo. Enak. Tahu kamu suka. Sayang, jangan cuma ngomong aja, kamu juga makan. Sepanti ini buat kamu, semuanya buat kamu. Cepat makan satu. Baik. Sayang, aku juga bukain buat kamu. Bukain yang besar, aku mau yang besar. Baik, bukain yang paling besar. Sayang, lihat-lihat ini apa? Berlian klasik 2 karat. Suka nggak? Suka. Suka, aku sangat suka. Ini buat si kecil babyku. Resmi diakui ya. Istri Guan Shenlei. Jangan dekat-dekat. Suamiku, kamu baik banget. Lihat-lihat, bagus nggak? Berkilau nggak? Terima kasih suamiku, aku suka banget. Nggak bener nih. Dari mana kamu dapat uang buat beli cincin? Itu juga 2 karat. Udah nggak usah dipikirin, uang buat beli cincin berlian buat istriku. Aku masih punya kok. Jangan ngeles, bilang aja uangnya dari mana. Ayo makan kerang. Kerang ini enak. Nggak makan, bilang aja yang bener. Dari ayahku. Dari ayahmu. Ayahmu kan baru aja selesai operasi. Rumah juga udah keluar banyak uang, kok bisa kasih ke kamu? Belanja cincin berlian segede ini. Orang tua punya tabungan sendiri, udah nggak usah dipikirin. Pokoknya suamiku punya cara, apa yang dimiliki istri orang, istriku juga harus punya. Ayo. Untuk momen spesial ini, kita harus minum. Untuk merayakannya. Mau minum apa? Nyetir nggak boleh minum alkohol. Baby. Baby, kamu ngapain sih, Baby? Kamu ngapain sih, Baby? Kok bisa berubah gitu aja? Baby. Mobilmu mana? Ngapain sih, kerangnya belum habis, buruan balik mahal tuh. Jangan ngomong yang nggak penting. Tanya mobilmu mana? Mobil aku parkir. Aku nggak bawa mobil, aku naik taksi. Kamu punya mobil tapi nggak dipakai, malah naik taksi. Bohong banget. Bilang aja yang bener. Dijual. Kamu jual mobil kakakmu, gimana kamu jelasin ke keluarga? Kamu jual ke siapa? Buruan uangnya dikembaliin, mobilnya ditukar balik. Nggak bisa dikembaliin, udah nggak bisa. Kan udah dipakai di tanganmu. Kamu brengsek. Baik, baby, jangan merah. Baik, jangan merah. Jangan bertengkar di jalan, dengerin suamimu jelasin pelan-pelan. Uangnya nggak hilang, cuma berubah bentuk aja. Benar kan? Mobil ditukar cincin berlian, kita nggak rugi kok. Guan Shenlei, jangan ngomong sembarangan, aku nggak mau ngomong sama kamu. Aku pulang sekarang. Baby. Guan Yuking itu cuma omong kosong, pura-pura baik. Katanya dukung aku jadi driver online, padahal cuma cari cara buat nyusahin aku. Tahu nggak? Papa udah minta dia bayar uang cincin berlian, tapi dia selalu cari alasan buat nunda. Sekarang aku udah jual mobil. Dia nggak bisa ngapa-ngapain aku, tenang aja sayang. Apapun yang terjadi, suami yang tanggung, nggak bakal biarin kamu kena apa-apa. Udah bilang 2 karat, kurang sedikit pun nggak boleh. Guan Shenlei, aku terlalu bodoh. Aku percaya aja. Suatu hari kamu bakal ngerti.
dan bertanggung jawab seperti pria sejati. Kamu bikin aku kecewa banget. Jan Gan Lipus Sinsen ya, Jan Gan Lipus ini, Jan Gan Lipus Sinsen. Jangan sentuh aku. Aku kasih tahu. Dari sekarang, aku bakal pertimbangkan lagi hubungan kita. Aku pulang, jangan ikut. Cowok ganteng, belum bayar. Tunggu aku bentar. Sudah. Baby. Dali, akhirnya kamu pulang. Lapar nggak? Ayo. Ini. Bagus banget, dokter. Benar-benar terima kasih, udah nemuin ini buat aku. Nenekku, jangan sungkan, ini kan tugas saya. Sekarang senangkan. Senang-senang. Lumayan wangi. Gimana cari rumahnya? Aku udah nemu, aku tunjukin ya. Lihat. Lingkungan kompleksnya bagus kan? Dekat sama jalan raya. Dan lihat, tipe rumahnya juga bagus. Pencahayaannya oke. Yang penting rumah segede ini. Cuma 6.000 sebulan, kayak dapat rejeki nomplok. Lihat. Aku rasa nggak bagus. Kenapa? Setiap aku bahas rumah, kamu selalu nentang. Jangan-jangan kamu nggak mau aku pindah. Itu, kita kan tetangga. Jangan-jangan kamu nggak punya sedikit pun perasaan tetangga. Kapan kamu pindah? Minggu depan. Hati-hati. Gimana sih naik sepedanya? Sebenarnya, aku Dokter Su, Paman Zhang. kok baru pulang malam-malam begini, ini pacarmu ya? Bukan dia tinggal. Aku. Dia tetangga sebelah. Maaf, ada sesuatu yang mau saya minta tolong. Silakan. Rumah sakit 6 ada kenalan kan? Apa masalahnya? Suami saya mau ke bagian ortopedi sana. Nanti saya hubungi. Saya kasih kabar lewat WhatsApp ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Aku. Bilang aja aku tetangga. Itu. Ia ini juga mau pindah ya? Ngomong-ngomong, kamu tadi mau ngomong apa? Aku. Aku tadinya mau bilang, tadi di minimarket. Paman King Feng, Qianshu. Mama kejar aku dong. Aku ini bawa Qianshu jalan-jalan.
Cepetan-cepetan pulang-pulang. Maaf. Gak apa-apa. Oke. Ini. Aku. Selamat malam. Kamu. Yuking. Bisa gak pindah? Dari awal juga gak mau pindah. Telepon. Gak apa-apa. Selamat malam. Hebat. MA. Barusan aku telepon kenapa gak diangkat, bikin khawatir aja. Barusan di lift sinyalnya jelek. Aku juga heran kenapa. Kok pulangnya malam begini lembur ya? Nenekku itu. Oh alah gitu aja udah deh. Mama tenang sekarang. Tenang aja, aku baik-baik aja. Udah deh, cepetan mandi terus tidur. Jangan baca buku lagi ya. Selamat malam. Baik, Mama juga tidur cepat ya. Aku tutup teleponnya. Ke rumah nenek Wu. Cuma nambah sekitar 2000 langkah. Angkanya nggak cocok.
Ngompol lagi ya. Kerja yang baik, usaha cari uang. Minum lagi ya. Kerjaan kalian ini bikin badan sakit. Kamu tidur dulu aja. Sebentar lagi aku nyusul. Lapar nggak? Mau aku masakin mie nggak? Nggak usah, tidur aja. Oke deh, aku tidur dulu ya. Duo Yun, udah baikan sama si Jun belum? Suami istri jangan sering bertengkar. Lihat, papa sekarang udah pulih. Kamu juga harus lebih memikirkan Chen Chen. Baik, Mama. Aku ngerti. Aku dengerin Mama. Mau main? Suamiku? Lagi ngapain? Suamiku? Beberapa waktu ini, aku sibuk urusan papa, nggak sempat ngurus kamu. Maaf ya, sama. Hal-hal yang nggak enak itu. Kita nggak usah bahas lagi ya. Apa sih? Aku tipe orang yang bawel ya. Aku nggak pernah nyalahin kamu. Ya udah bagus. Sudah lama banget. Kamu harusnya udah sadar. Duo Yun. Kayak gini. Baru-baru ini perusahaan. Banyak banget rencana penjualan baru. Sambung menyambung. Kayak motong kangkung aja. Kepalaku pusing 7 keliling. Ya udah. Kamu tidur dulu aja. Biarkan aku sendiri yang pusing. Tidur dulu. Mau kemana? Aku mau ke toilet dulu. Kenapa sih kamu? Biasanya paling semangat. Aku langsung balik. Sebentar.
Jengkel. Nak, hampir saja ketinggalan. MA, kok datang? Bawa sarapan buat kamu, ya ampun. Ayo naik dulu. Pagi ini aku bangun, subuh-subuh udah bangun. Aku buatkan kamu bakpao dan susu kedelai, cepat makan. Oke, aku bawa ke rumah sakit. Jangan, nanti di rumah sakit sibuk ini itu. Nggak sempat makan, cepat makan. Ya udah, makan di rumah sakit aja. Kalau gitu aku. Nak, kemarin itu. Dia sakit parah nggak? Maksudku, kamu pergi sendiri nggak apa-apa. Dia sakit lama, aku bisa handle. Sebenarnya lebih karena anjingnya hilang. Dia panik. Anjingnya hilang. Ya paniklah. Oke, buruan berangkat kerja. Sudah jamnya. MA, hati-hati di jalannya. Oke, Terima kasih, MA. cepetan pergi. Dasar bocah. Nggak ngaku-ngaku. Pasti ada masalah. Sebenarnya serius ya? Aku lihat-lihat dulu. Kamu bikin kaget. Untuk nunjukin berbagai ekspresi sel dan bakteri. Lagi sayap-sayap ujian dokter online. Masih ada 9 lagi, aku ujian. Nggak pernah dengar kamu bilang. Aku harus jaga gengsi dong. Nanti kalau udah lulus baru aku umumkan. Itu ide yang bijak. Karena kemungkinan lulusnya juga kecil. Tolong baik dikit ya. Dukung aku dong. Aku pasti buktiin bisa lulus. Aku menunggu. Menunggu kabar baikmu. Bagaimana persiapan ujianmu? Tidak bagus, tidak ada waktu sama sekali. Belakangan ini, banyak sekali urusan. Ada banyak operasi. Persiapan ujian saja sudah menyiksa. Sekarang aku bahkan tidak punya waktu untuk antri makan. Setiap hari hanya mengandalkan hotpot ini. Kamu makan apa? Nasi klaypot. Bagaimana kalau kamu membimbingku? Jangan makan nasi klaypot itu. Ayo, aku tahu kamu suka pedas. Ayo kita tukar, kamu bimbing aku. Katakan padaku, setiap hari kamu ingin makan rasa apa? Ingin 3 kali atau 5 kali sehari? Bilang saja padaku. Bisa tidak? Tolonglah anak kecil malang di depanmu ini. Kalau begitu, mengingat kamu membantuku. Kamu setuju? Tidak usah. Pakai dong tentu saja. Sepakat ya, kamu serius ya? Iya, Sekali menjadi guru, selamanya. Pokoknya kali ini kamu. apa? Jangan-jangan kamu melemparku. Lepaskan. Kamu tidak bisa melepaskanku lagi. Biar aku makan Aku dong. tidak, kamu janji padaku. Aku janji padamu, aku akan membimbingmu. Makan. Ini cedera jaringan lunak. Cepat makan, makan selagi hangat. Aku belum pernah mencoba rasa ini. Menurutmu sup ini cocok dengan nasi ini tidak? Dokter Su, pasien pagi ini sudah selesai. Kalau begitu kalian makan saja. Aku akan bawa 1 porsi untukmu. Tidak perlu terima kasih. Baik. Satu set lagi. Set terakhir.
Jangan manis-manis di sana. Menyiksa aku yang jomblo. Aku dengar dari pelatih, ini mesin baru. Khusus untuk melatih otot punggung. Otot punggung dalam otot punggung luar, fascia punggung. Boleh dong? Ayo kenalin aku. Itu di samping apa sih? Di atas ada petunjuknya kok, baca sendiri. Struktur tubuh manusia, aku masih belum terlalu paham. Ayo dong, ayo. Ayo dong, bikin kesel aja. Cepetan, buruan. Kok belanja lagi sih? Kan di rumah ada sayur. Bukan. Floor polish. Di depan komplek lagi promo, beli satu gratis satu. Aku bilang, kamu ini bapak-bapak. Emang kamu lagi demam uang ya? Buat apa beli itu? Kamu tinggal di rumah Wang Ken, udah lama banget, mau pergi. Nggak bersihin rumahnya dulu. Iya juga ya, seharusnya begitu. Tapi, kamu bisa ngepolis nggak sih? Ada aja yang nggak bisa, kan ada petunjuknya di sini. Baca petunjuknya. Kok hujan sih, Pak? Ambil baju itu dong. Jangan-jangan, di rumah udah nggak sempat, aku harus bantu tetangga. Rumah saudaraku bersihin. Bener deh, kamu bener-bener sayang sama Dokter Su. Lupa. Kok balik lagi sih? Kebetulan kan ada 2 kaleng, aku bawa 1. Buat polis lantai rumah saudaraku juga. Gimana sih kamu? Aku duluan ya. Ya, aku ambil bajunya. Ini kiao-kiao. Makan malam bareng yuk. Oke, Kita bisa pesan ayam tim. Sama steak besi. Di depan baru buka tempat makan kambing, enak banget. ya udah kambing aja. Kambing, kita pesan lan ciao-ciao. Kak Sijun, Malam jam 7 aku ada telekonferensi sama kantor pusat. Kamu siapin semua rencana penjualan Fengya Residence. Rapihin semuanya. Nanti bawa ke aku. oke, Kalau gitu aku pergi dulu. dah. Dah, itu apa ya? Kak Sijun. Ada hal lain lagi? Tidak ada hal lain, bolehkah saya pulang kerja? Xiaowu menunggu di luar. Tidak, saya lembur dia pulang dulu. Meskipun perusahaan, kita tidak melarang karyawan berpacaran. Tapi jangan berlebihan, kalian berdua di depan. Banyak orang, kalian bercanda mesra. Kalian menganggap perusahaan ini apa? Maaf Kak Sijun, saya akan lebih hati-hati di masa depan. Apakah ada hal lain yang kurang baik? Tolong beritahu saya. Saya pasti akan berubah. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi permintaan kakak. Ayo pergi. Sampai jumpa Kak Sijun. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Xiaowu ini. Dia punya pacar. Saya tahu. Kamu tahu. Kamu tahu masih saja dengannya. Kamu ini bagaimana? Kamu ini perempuan. Kamu ini mau apa? Kakak tenang dulu. Saya. Bagaimana kalau kita makan dulu? Setelah kakak kenyang. Ceritakan, sebenarnya apa yang terjadi? Kak Sijun. Kamu pasti juga tahu. Orang tua Xiaowu berbisnis, lumayan sukses. Xiaowu bisa dibilang anak orang kaya. Dia bekerja sebenarnya hanya untuk mengumpulkan pengalaman penjualan, agar bisa meneruskan bisnis ayahnya. Lalu kenapa kamu berpacaran dengannya? Hanya demi uang ya, bukan. Hanya untuk menikahi anak orang kaya. Kamu ini terlalu dangkal.
Kamu bukan saya. Tentu saja kamu bisa bilang saya dangkal. Orang seperti saya, bahkan untuk bertahan hidup saja sulit. Apalagi untuk hidup bermartabat. Saya akan ceritakan kisah saya. Ibu saya meninggal sejak dulu. Saya dibesarkan oleh nenek. Ayah saya bekerja di Shenzhen. Dia hanya seorang pekerja bangunan yang sangat biasa. Setiap tahun aku hanya bisa bertemu dia saat Imlek. Lalu ayahku menabung dan membeli 2 ponsel. Satu untuk dirinya sendiri, satu lagi untukku. Aku sangat senang waktu itu. Karena dengan begitu aku bisa sering bertemu ayahku. Tapi kemudian, setiap kali video call dengannya, tangan dan wajah ayahku, seluruh tubuhnya, penuh dengan kotoran hitam. Kotor sekali. Aku sangat sedih melihatnya. Tapi saat itu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku berpikir, aku harus belajar dengan giat. Harus menghasilkan banyak uang. Aku ingin berbakti. Berbakti pada ayah dan nenek. Agar mereka bisa hidup enak. Kemudian, aku lulus kuliah dan menetap di kota. Juga mendapat pekerjaan, bisa menghasilkan uang. Tapi tak disangka. Apa yang terjadi? Ayahku terkena tumor mediastinum anterior. Sekarang dia hanya bisa bergantung pada obat. Untuk mempertahankan hidupnya. Semua uang yang kuhasilkan. Juga untuk biaya pengobatannya. Tapi itu masih jauh dari cukup. Kamu bilang kamu menghadapi masalah besar. Kenapa kamu tidak bilang? Bilang padaku. Kamu juga tidak boleh menjual dirimu, kan? Kak Sijun, aku sungguh-sungguh menghormati dan mengagumimu. Aku tidak ingin kamu menertawakanku. Tapi aku benar-benar tidak punya cara lain. Kiao Kiao. Kiao Kiao, kamu. Kiao Kiao. Jangan terlalu sedih ya. Jangan sedih. Bilang sama kakak hal seperti ini, mengerti? Dengarkan aku, kamu putus saja dengan Xiaowu. Tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa menanggungnya sendirian. Biaya pengobatan ayahku. Aku tidak bisa meninggalkan ayahku. Tidak akan meninggalkan. Tentu saja, tidak akan membiarkanmu menyerah. Begini. Aku yang akan mencari cara untuk uangnya. Bagaimana mungkin bisa begitu? Begitulah keputusannya. Kamu hanya perlu mencarikan rumah sakit terbaik untuk ayahmu. Dokter terbaik. Aku yang akan menyelesaikan biaya pengobatannya. Tidak bisa, benar-benar terlalu mahal. Dengarkan aku, mungkin uang ini bagi kamu memang terlalu mahal. Tapi bagiku mungkin tidak apa-apa. Kamu bisa bilang berapa banyak yang kamu butuhkan pada kakak ini? Berapa banyak yang dibutuhkan? Sudah waktunya membayar angsuran kelima. Berapa? 100.000. Tidak banyak, jumlahnya masuk akal. Aku yang akan mengurusnya. Tenang saja.
Apa sudah beli tiket bioskop? Sudah, pesan online. Aku mau beli sesuatu untuk dimakan. Baiklah. Mari pergi bersama. Bersama-sama. Halo, kalian berdua mau makan apa? Paket pasangan. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun ke-5 bioskop kita. Maka kami secara khusus mengadakan acara spesial sehari penuh untuk pasangan. Selama kalian berdua memotret foto manis di depan kamera, dengan pose hati, maka kalian bisa mendapatkan secara gratis paket pasangan 1 set dan juga ada hadiah kecil. Apa kalian berdua ingin ikut serta? Sepertinya tidak perlu deh. Mengapa tidak? Bukankah ini gratis? Benar juga. Mau. Silahkan ikuti aku. Apa kamu bisa pose hati? Tentu saja bisa. Ayo persiapkan diri kalian berdua. 1, 2, 3.